Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kanswam. Hari ini kita sudah selesai melakukan proses instalasi kolam fiber dan budik damber di Wonokarto, Wonogiri. Pengen tahu seperti apa? Yuk ikutin kita. Ini adalah budik damber, pesanan budik damber. Jadi ada 4 kolam dan 5 chamber filter. Oke, yuk kita lihat sekarang yang kolam fibernya. Nah, ini kebetulan ada ownernya langsung. Selamat pagi Om Wawan. Halo, selamat pagi Mas Rano. Nah, ini Om Wawan, owner dari farmnya apa Om namanya? B-Farm. 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 Oke, B-Farm. Nah, kita boleh lihat dulu ya. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol ya Om ya. Silakan. Oke, ayo teman-teman, silakan ayo Om Wawan di depannya dong, Om Wawan. Mari. Oke. Ini teman-teman, ini kolamnya memanfaatkan lahan yang cukup gitu ya untuk menempatkan 3 kolam ukuran diameter 120 dan filtrasinya. Untuk filtrasi tidak saya sebutkan secara detail gitu ya, karena memang ini adalah kaidah Nilaku. Tapi kalau teman-teman penasaran bisa lihat di YouTube-nya Nilaku ID. Oke, kita sambil tanya-tanya di sini, nggak apa-apa ya Om, di sini ya kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Oke, Om Wawan, sebenarnya latar belakangnya Om Wawan tuh apa sih? Atau memang pernah di sekolah di perikanan sehingga memutuskan untuk budidaya, atau memang sebenarnya beda jalurnya nih? Oh, enggak. Saya dulu adalah kepala HRD perusahaan swasta. Nah, berhubung ini sudah purna tugas, ini saya mencoba untuk mengembangkan hobi yang dulu biasa saya lakukan di waktu-waktu sewaktu di perusahaan. Nanti di perusahaan kita buat kolam-kolam untuk nila ya. Gitu. Nah, sekarang setelah purna tugas nggak ada salahnya dong. Biar teman-teman nggak penasaran, kenapa nekat untuk instalasi sistem RAS? Nggak nekat sih. Nggak nekat. Ini sudah suatu saya sudah secara pribadi sih percaya sama sistem RAS ini yang terbaik menurut saya. Jadi awalnya sewaktu bekerja di perusahaan, saya membuat kolam-kolam di perusahaan itu sangat capek. Jadi budidayanya itu setidaknya setiap 3 hari sekali itu harus dikuras. Tuh, karena apa? Bau. Ya, ikannya airnya itu bau. Nah, akibatnya ikannya tidak sehat. Seringkali muncul di atas permukaan. Tuh, jadi seperti kekurangan oksigen. Nah, kemudian kalau udah parah ya harus kehilangan, mati. Iya. Nah, itu saya perhatikan. Terus anak buah saya yang biasa merawat kolam-kolam itu, seringkali juga protes, komplain, Pak, ini kolamnya ikannya mati lagi. Gitu. Kemudian itu beberapa kali uji coba, berapa kali itu semua. Kemudian saya menemukan YouTube, menemukan YouTube Nilaku, kaidah Nilaku dengan sistem RAS itu. Saya lihat-lihat terus, akhirnya kok tertarik ini bagus gitu. Nah itu kemudian ternyata setelah ini ada trainingnya juga. Nah ya udah saya ngikutin. Jadi teman-teman, Om Wawan ini adalah peserta training kita di batch 4. Sebelumnya itu udah mendaftar di batch 3, tapi karena satu dan lain hal jadi diundur ke batch 4. Ya. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama teman-teman. Yep. Pertama, sudah ikut training. Training Nilaku ID itu sudah dijelaskan dari 0 sampai panen gitu ya, sampai panen secara teknis. Kenapa masih ngundang kita juga untuk bikin kolamnya di sini? Ya jujur aja, kalau secara skill kemampuan ahli ya untuk membuat kolam-kolam semacam ini saya serahkan pada yang ahli lah, pada Mas Rano dan timnya gitu. Nah, sambil nanti kita belajar tuh. Nah, setelah nanti belajar penginstalannya tuh, nah kalau diizinkan kita akan mengembangkan sendiri. Siap. Jadi untuk explore ke depannya gitu. Ini kita belajar tuh.
Padahal di materi training ini ada semua nih. Iya, memang diberikan kebebasan oleh trainer. Oleh trainernya itu diberi kebebasan, silakan membuat sendiri, bahannya juga begitu. Kemudian sudah diberikan cara-caranya dengan baik. Gitu. Pokoknya kita diajarin dari benar-benar nol, benar-benar kita nggak tahu sama sekali terhadap budidaya ikan. Jenis ikannya kayak apa, ukurannya berapa, usianya berapa, beratnya berapa, itu semua di situ ada semua. Nah, tidak hanya sampai di situ aja ya, kemudian membangun jaringannya ini, filter, kemudian kolam, diajarin semua. Tuh. Itu belum selesai. Belum selesai. Yang terakhir bisnisnya. Nah, itu nanti itu yang bikin penasaran dulu. Ya. Nantinya. Oke. Berarti bukan karena males ya Om ya. Jadi minta kita yang datang bukan karena males ya. Males juga sih. Ternyata karena males ini. Iya itu. Tapi kalau sudah tahu ya, saya rasa nanti saya bisa buat lah. Siap. Yang harapan kita yang lain juga gitu. Ya, harapan kita seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir yang paling banyak banget masuk ke kami, teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita sudah berbudidaya, itu hasil panennya dilempar kemana gitu, atau saya jualnya gimana? Kan saya mau mulai budidaya, jadi harus tahu nih dari sekarang. Nah, kita pengen tanya nih sama Om Wawan, karena Om Wawan memutuskan sudah melakukan proses instalasi sampai 2 loh pesennya. Jadi ada Woodigamer, ada kolam fiber. Nah, ada nggak sih Om Wawan kekhawatiran untuk purna jualnya atau setelah panen itu mau dikemanain gitu? Ya, awalnya sih iya. Jadi berangkat dari hobi itu kan semestinya hanya mencintai ikannya aja ya, untuk diri sendiri aja kan. Betul. Nah, sekarang ikannya itu adalah ikan konsumsi, berarti kan harus dilempar keluar nih. Nah, awalnya ada keraguan. Ini mau kemana nih? Kalau sudah panen. Nah, ternyata saat di training itu ada pembelajarannya untuk bisnisnya. Ini menarik. Itu mau tahu ikut trainingnya. Nggak dibocorin sama Wawan ternyata. Strateginya luar biasa. Itu satu. Jadi selain training akan diajari marketingnya juga ya di situ. Yang kedua, ternyata kaidah Nilaku ini tidak hanya membangun sistemnya aja, sistem orang-orangnya juga. Jadi kita dibuat jaringan sehingga sesama kita yang ikut training itu bisa saling membantu. Itu luar biasa. Oke, siap. Terima kasih Om Wawan, semoga sukses budidayanya, terus dikembangkan juga bisnis-bisnis yang lainnya gitu ya. Teman-teman tadi terakhir disampaikan sama Om Wawan membangun jaringan dari para peserta training. Perlu kami informasikan memang Nilaku ID dan Kansfarm sudah berkolaborasi. Bulan Mei besok itu batch yang ke-7 kita ada di Surabaya, kemudian 8 itu nanti kita ada di Jakarta. Nah, totally komunitas kami itu sudah beranggotakan sekitar 180 orang gitu ya, anggota dari komunitas ras entusias. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, boleh nanya sebebasnya. Syarat masuk komunitasnya juga gampang, ikut aja training kita. Kenapa harus training? Karena supaya knowledge-nya sama. Jadi ketika ada pertanyaan tambahan yang sudah pernah disampaikan di training dan masih lupa, bisa kita sampaikan. Jadi kita nggak ceritain lagi dari awal. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.